Malam ketujuh, F. Ajar Penebusan. Setelah ledakan spiritual yang memecah boneka Lilis, keheningan sejati merayap di seluruh rumah sunyi. Udara dingin yang menyesakan hilang, digantikan oleh aroma kayu tua yang netral. Arjuna duduk bersandar di dinding, kelelahan. Roh Tuan van der Steen masih berdiri di ambang pintu, tampak lega dan bebas. Kutukan itu sudah berakhir, kata Tuan van der Steen, suaranya kini terdengar seperti angin sepau-sepoi yang damai. Dia, Nyonya, mengikat kami semua karena cintanya yang salah. Gadis pelayan itu, Lilis, hanyalah korban, dan boneka itu adalah penjara rohnya. Terima kasih karena telah membebaskan kami. Arjuna mencoba bertanya tentang detail masa lalu mereka, tetapi Tuan van der Steen menggeleng. Semua sudah terungkap. Yang tersisa hanyalah penebusan. Kau telah memenuhi tantangan itu, Arjuna. Kau telah mendapatkan kisah tak terlupakan yang dijanjikan. Perlahan, sosok Tuan van der Steen mulai memudar, berubah menjadi kilauan debu emas yang kemudian lenyap. Rohnya akhirnya menemukan kedamaian, bebas dari obsesi istrinya. Warisan yang tertinggal. Arjuna memutuskan untuk tinggal hingga F. Ajar tiba, menyelesaikan tugasnya, dan secara resmi memenuhi tantangan 7 malam. Ia menuruni tangga dan kembali ke ruang tamu. Sinar matahari pertama yang malu-malu menyelinap melalui jendela yang pecah, menerangi debu yang berterbangan. Rumah itu masih tua dan berantakan, tetapi kini terasa hanya seperti rumah kosong, bukan kuburan hidup. Arjuna kembali ke lemari besi tempat ia menemukan buku harian. Ia mengambil kembali liontin hati perak milik Lilis sang pelayan yang ia dapat dari sumur, dan pistol kuno dari keluarga van der Steen. Saat ia memegang liontin itu, ia merasa sedih. Ia memutuskan untuk menyimpan liontin itu sebagai pengingat akan Lilis. Sedangkan pistol itu, ia tinggalkan di atas meja, di samping buku harian Nyonya van der Steen. Namun, di dalam lemari besi itu, kini tergeletak sesuatu yang baru, amplop tebal berwarna gading. Arjuna membuka amplop itu. Di dalamnya, ada selembar surat bertulis tangan rapi dengan tinta hitam yang masih basah, dan setumpuk sertifikat kepemilikan rumah atas nama keluarga van der Steen. Isi surat itu berbunyi, "Selamat, Arjuna. Kau telah bertahan, dan kau telah membebaskan kami. Rumah sunyi ini kini telah kembali sunyi dan bebas. Sebagai imbalan atas keberanianmu, dan untuk memastikan kisah ini diceritakan, aku serahkan warisan terakhir keluarga van der Steen ini kepadamu. Gunakan dengan bijak. Jangan biarkan tempat ini menjadi gelap lagi. Tertanda, sebuah inisial tunggal yang tak asing, LS, Tuan van der Steen, yang nama depannya adalah Lodewi JK. Keluar dari rumah sunyi. Pukul 6 pagi. Matahari sudah bersinar penuh. Arjuna memasukkan surat dan sertifikat rumah itu ke dalam tasnya. Ia mengambil kamera, yang kini sudah berfungsi normal, dan merekam sekelilingnya untuk terakhir kali. Ia telah mendapatkan semua yang ia butuhkan. Sebuah kisah eksklusif, bukti paranormal, dan kini, sebuah rumah berhantu yang kosong. Saat ia melangkah melewati pintu depan, ia berhenti sejenak dan menoleh ke belakang. Rumah sunyi berdiri kokoh di bawah cahaya mentari, tampak seperti peninggalan bersejarah biasa. Ia menutup pintu besi yang berkarat itu, suara deritnya yang terakhir mengakhiri 7 malam di rumah sunyi. Arjuna tidak pernah kembali ke rumah sunyi. Ia menerbitkan kisah jurnalistiknya, yang menjadi sensasi besar. Namun, alih-alih menjual rumah sunyi, Arjuna menghabiskan waktu bertahun-tahun merenovasinya. Ia mengubah rumah sunyi menjadi sebuah perpustakaan sejarah kota, memastikan warisan Lilis sang pelayan dan tragedi keluarga van der Steen diceritakan, tetapi tidak pernah lagi mengganggu orang yang tidak bersalah. Dan hingga hari ini, beberapa pengunjung perpustakaan kadang melaporkan mendengar suara melodi piano yang sangat lembut dan manis, seolah roh Lilis sang pelayan akhirnya bisa memainkan musik tanpa rasa takut. Tamat.